pulang kampung salah satu kerinduan seseorang. Kalau kita merantau, yang pernah merantau, kan pernah merantau ya, Pak Mandir ini merantau ke Tanjung Priok, pernah. Yang pernah merantau pasti merindukan kampungnya. Kalau malam takbiran air mata menetes, teringat indah syahdunya nostalgia waktu di kampung. Saya kira dia nangis karena ingat Allah, ternyata dia nangis karena ingat kampungnya. Tapi itu pelajaran. Jika kampung badan ini membuat kita terharu, apalagi kampung rohani. Itulah makna inna lillah. Sesungguhnya kampung kita adalah dari Allah, dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan pulang kampung. Beranikah pulang kampung tapi nggak punya modal? Malu-maluin. Maka pulang kampung pas saya jadi gubernur, dahsyat Pak. Coba kalau lagi biasa-biasa, pulang kampung malu. Saya ketemu orang kampung saya di Tangerang Selatan, udah hampir 40 tahun tidak pernah pulang, tidak berani pulang. Kita tanya kenapa tidak mau pulang, dia katakan, saya mau pulang bagaimana? Muka saya taruh di mana? Orang kira saya orang sukses, padahal saya di sini susah. Hidup pun masih ngontrak. Ada satu lagi, dia tidak rindu pulang, padahal dia sukses, karena tidak pernah mengirim bantuan ke kampung, tidak pernah membangun kampung, tidak pernah menyapa orang kampung, tidak pernah berhari raya di kampung. Samalah kira-kira begitu. Kita tidak berani pulang kepada Allah jika tidak pernah mengingat-ingat Allah waktu di rantau dunia. Ini rantau kita. Nabi mengatakan, kun fid dunya ghariban. Jadilah engkau seperti orang asing yang merantau, au ka'abir sabil, orang yang sedang melancong, sedang merantau. Kalau kita merantau, kita tak berani banyak-banyak punya. Yang pernah keluar negeri, keluar kota sering-sering, jika banyak bawa koper, ribet keluar. Maka orang-orang yang terlalu banyak menyimpan, itu kurang berbagi selama di dunia. Maka ketika dia berpindah alam, transit di alam barzakh, susah bawaannya. Nabi paling kaya, Nabi siapa? Sulaiman. Ada orang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Secara hukum kudrat iradat tertulis di Lauh Mahfuz, kekayaan Nabi Sulaiman mesti dihisab 2000 tahun. Mesti dihisab 2000. Maka Nabi Sulaiman pun minta syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Hatta Nabi Sulaiman minta syafaat. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Ini Pak, kain ini nanti dihisab. Ini satu lembar kain ini dihisab. Satu kancing ini nanti dihisab. Lama hisabnya. Kopiah ini nanti dihisab. Dihisab semua. Lama hisabnya. Kalau cincin ini dihisab juga. Ditanya dari Paman Birin. Selesai. Tapi yang lama ditanya nanti Paman Birin. Cari-cari Paman Birin. Itu di mana? Dari mana? Lama. Tapi kalau kita menjadi ikhwan Rasulullah, saudaranya Rasulullah, Rasulullah begitu berendah hati menyebut orang-orang di akhir zaman ikhwannya. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, wadidtu, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat Nabi bergetar, alasna bi ashabika ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, bukankah kami ikhwanmu, saudaramu? Saudara, ikhwan bahasa sini apa? Benar, saudara juga? Sana, dang sana. Oh, mirip bahasa Melayu saya juga ya. Dun sana, dang sana.
Kalau di Jawa Kisana, oh beda lagi. Itu film Kamandanu. Nabi mengatakan, aku rindu dan sanaku. Kira-kira begitu. Kata para sahabat, bukankah kami wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian ashabi, kawanku, berarti sahabatku, sahibku. Sedangkan dan sanakku adalah orang yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepada aku, dia cinta kepada aku, dia merindukan aku. Semoga kita semua termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Itu nama kita sudah ada dalam daftar qalbu Nabi. Kalau Nabi sebut ikhwani, semua deretan namanya sudah ada di qalbu beliau. Itulah yang disebut nama-nama ruhani. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana faratukum ala al-haut. Aku lebih dahulu menunggu kalian di haut, telagaku. Itu telaga haut Rasulullah namanya Al-Kautsar. Apa namanya? Itu satu tetes kalau masuk ke dalam badan, orangnya langsung abadi, wajahnya langsung muda. Paman Bilit langsung semuda saya. Saya muda gak Paman? Muda banget. Satu kali saya bertemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, bersama dengan Sidi Musa ini ya, asbab dia. Maka sekarang kalau ketemu orang ahli sanad, saya bawa pun dia, biar dapat sanad. Tanda terima kasih ketemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Kata beliau, masih hidup, mursyid tariqat Syaziliyah Al-Alawiyah dan puluhan tariqat yang lainnya. Kata beliau, jika aku memandang sesuatu, aku melihat Muhammad di sana. Saya kaget. Loh, bagaimana caranya, Syekh? Ke bahasa Arab kita bertanya. Apa kata beliau? Tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud. Asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal, Allah ingin disembah. Liya'buduni, supaya mereka menyembah aku, mengenal aku. Dan yang paling sempurna menyembah Allah hanyalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alam ini dicipta untuk beliau. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lakum di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menciptakan bagi kamu semua yang di muka bumi. Oleh karena itu, ketika fisik sang Ahmad bernama Muhammad bin Abdullah berjalan di pepohonan, semua pohon menyambut dengan mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Beruntunglah itu pohon, beruntunglah itu batu, beruntunglah itu pasir, diinjak, dilalui, dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Jika itu pohon, cabangnya, tangkainya menjadi tongkat, itulah tongkat paling mulia, tongkat paling dahsyat. Tongkat-tongkat itulah nanti yang dibagikan di akhir zaman kepada pejuang akhir zaman. Nabi SAW, coba bayangkan, jalan, pohon, batu, air, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ada manusia bertemu Nabi justru menentang Nabi, berarti dia lebih keras daripada batu, lebih bodoh daripada hewan, lebih kaku daripada tumbuhan. Jadi manusia itu jika arif kenal Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Jika dia jahil kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang, lebih keras daripada batu. Maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan kajian-kajian tentang Nabi, salawat-salawat kepada Nabi. Setiap kali ada orang bersalawat, maka alam ini merindukan Rasulullah SAW. Coba aja rasa. Jadi kampung rohani kita Hadratullah, apa namanya? Disebut hadirah.
ya, hadiratul hadirah, hadir di hadapan Allah. Itulah kampung. Tapi untuk pulang kampung perlu tiket. Kalau mau beli tiket nggak punya nama, bisa? Untuk di bumi ada tiket KTP luar negeri pakai paspor, benar. Maka juga ada paspor langit, paspor gaib, paspor untuk menembus alam. Disebutlah nama ruh. Disebut apa? Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad, nama jasadnya Muhammad. Nama jasadnya Muhammad bin Abdullah, nama ruhnya Ahmad Ruhullah. Nama nurnya Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Nama walayahnya, Nabi itu juga wali. Wali artinya kekasih. Muhammad Abdullah. Itulah yang kita baca setiap bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu. Hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah. Hilanglah jabatan, hilanglah ilmu, hilanglah maqam. Hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah bersabda, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang merendahkan dirinya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Maka berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ya, nama Imam Sya'rani ini sangat berkesan di kalangan umat, sampai-sampai di Banjar, di kemarin nama kampungnya apa? Sekumpul, ada kiai, ada tuan guru bernama Kiai Guru Sya'rani, ya. Alhamdulillah saya dapat ijazah spesial, ijazah musalsal bil asa, pakai tongkat. Alhamdulillah. Imam Sya'rani yang dulu namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Al-Banjari, Al-Misri. Ya, beliau berkalam, akmalun nas tawadu'an wa aktsaruhum. Yang paling tawadhu, yang paling rendah hati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak salaman bukan berarti tidak tawadhu, tapi SOP dari panitia, ya. Kalau waktu kita luang mungkin kita salam-salaman semua, tapi karena waktu kita tidak luang, apalah daya. Yang penting kita tatap muka, ya. Jangan bersuuzon kepada panitia, jangan marah kepada siapa-siapa. Bertemu hadir pun sudah cukup. Inilah inti yang mau saya sampaikan. Jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah, kecuali dia seorang ahlullah. Saya nih kemarin datang nggak diperiksa, ada namanya ehak. Tahu ehak? Nggak diperiksa, padahal udah disiapkan. PCR disiapkan juga, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung orang nomor satu kirim orang menjemput dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah samalah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah Ahmad Ruhullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada hisab, bagasi diurus, nggak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman
yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun, berkat beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Nabiyuna Muhammad Al-Fatih lima ughliq, pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab tidak dihisab. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit lebih dahsyat, di alam barzakh lebih dahsyat, mekanismenya lebih berat, hisabnya lebih detail. Nggak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat stempel syafaat sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis. Besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau salawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dahulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu. Fazkuruni azkurkum. Ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya, baru bergetar dibacakan ayatnya, baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu mudah, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau nggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua, nggak ada namanya antara, ya. Jadi pilihnya mana? Wali Allah, wali setan. Pilih mana? Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak selawat. Maka wali setan tambah zikir tambah angkuh, tambah zikir tambah sok suci, tambah zikir tambah sok ahli ma'rifat. Tapi kalau ahli solawat, tambah solawat tambah merasa hina, tambah solawat tambah merasa berdosa, tambah solawat tambah bersyukur. Itulah ahlus solawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwani. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila haqqillah, haqqi Rasulullah, haqqil Mahdi, khalifatillah. Al-Fatihah. Bapak bisa nggak buat KTP sendiri? Nggak bisa, ya? Dikasih nama, yang ngasih nama ayah kita, didaftarkan ke Dukcapil, ya. Itu bumi, itu sebenarnya miniatur alam. Sama, di sana juga begitu. Yang dapat mengeluarkannya itu wali Allah yang dapat ijazah ruhani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa dibuat-buat, Pak. Saya cari nama satu orangnya bisa 15 menit.
Beliau kalau lagi ngasih nama 1 jam bisa 1000 orang kasih nama. Itu nama-nama nur. Ketika sang Ahmad Ruhullah Allah pandang, maka berkeringatlah Ahmad, keringatnya memancarkan cahaya. Itulah namanya Nur Muhammad. Di setiap keringatnya itu ada karakter sifat. Ada sifatnya ketegasan, kebijaksanaan, bernamalah dia Hikam. Ada yang bernama, yang nurnya itu bersifat kelembutan. Apa nama? Latifah, Lutf. Ada yang dia guru di sana. Dia dijadikan, ditakdirkan jadi mursyid di alam Jabarut, maka bernama di dalamnya Maulana. Begitulah terus. Itu nama karakter cahaya. Nama karakter cahaya. Dan di dalam diri kita ada 1200 nama cahaya ma'rifatullah. Namun itu terkumpul dalam satu nama ruh. Nabiuna Muhammad, nama ruhnya Ahmad. Ini dalilnya sudah cukup. Apa kurang jelas? Nabi Muhammad mengatakan ana Ahmad, ana Muhammad. Ahmad isim ruh, Muhammad isim jasad. Anal Mahi, Mahi itu nama tugas. Ana Aqib itu nama posisi beliau dari semua para nabi. Mahi menghapus semua syariat kecuali syariat beliau. Aqib penutup semua rasul dan nabi. Maka tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau sendiri menyebutkan nama-nama. Cuma saat itu beliau hanya memperkenankan beberapa nama. Kadang beliau keluarkan di waktu lain, Anal Fatih, akulah sang Fatih. Hatta Ibrahim butuh kepada futuhku. Kalau tidaklah karena aku, Nabi Ibrahim tidak bisa membawa kaumnya masuk surga. Apalagi kita. Apalagi kita. Ya, nanti jadi pasukannya aman aja, ntar didaftar namanya ya. Didaftar nama orang kampung sini, orang yang merantau sini. Siapa tahu jadi asbab untuk dapat nama ruh. Nama ruh itu Pak, kalau aslinya para wali-wali dahulu harus riyadhah latihan 30 tahun, 40 tahun baru dikasih nama. Itu pun nama rahasia dia dan Allah. Rahasia dia dan Allah. Biasanya orang-orang dahulu dipanggil oleh Rasulullah Maulana, itu namanya. Karena mereka rata-rata mursyid, dapat gelar Maulana. Tapi nama setelahnya pun mereka tak dikasih tahu. Ada 2 kosakata, 2 kata, 3 kata. Itu pun mereka sudah girang. Berzikir puluhan tahun, belasan tahun, dipanggil Allah Maulana. Sekarang cukup amalkan alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Alif itu ahadiyatullah. Lam itu jamal kamalullah, kesempurnaan, keindahan Allah. Mim itu Muhammad Habibullah. Yakin nggak? La raiba fi. Gak boleh kita kemudian syak. Jangan syak. Jangan syak dalam ilmu ini. Syak dalam ilmu ini percuma dapat nama. Ya. Jadi harus yakin dulu baru minta nama. Itu yang minta ruhnya. Jadi Pak Ahmad Al-Jogjawi, benar ya? Itu ruhnya minta nama itu. Barusan pertanyaan dari ruh. Nah, nanti deket-deket sama orang-orang beliau. Ini mana orangnya? Syekh Bandi mana? Syekh Bandi. Itu dia ngurus itu ya. Nanti kuotanya itu langsung banyak ikhwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-namanya sudah Nabi sebut dalam kalamnya. Ikhwani, semua deretan namanya semuanya sudah ada. Inilah untungnya hidup di akhir zaman. Tapi ujiannya juga berat. Ujiannya berat Pak. Pohon kalau tambah tinggi tambah kencang anginnya. Kadang-kadang ada benalu di tubuhnya. Ini yang paling bahaya. Tapi jika pohonnya sehat,
benalunya tidak ada efek sama sekali. Maka kuatkan tubuh rohani kita supaya adapun benalu-benalunya tidak berefek. Jikapun ada angin, malah dia menahan angin supaya tidak merusak sekitarnya. Mau jadi begitu, ya? Itu karena si pohon di bawahnya ada akar tunggang. Si akar itu isinya tauhid kepada Allah, tiada ada syak. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada syak sama sekali. Nah, banyak-banyak baca kalimah ini. Nanti akarnya tambah tunggang, tambah kuat, tambah kuat. Kalau di bawahnya kuat, di atasnya bagus. Inilah beda orang kenal Allah dengan tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia kuatkan akarnya. Kalau tidak kenal Allah, dia bagus-baguskan daunnya. Dia poles-poles, dia cat itu rantingnya biar kelihatan warna-warni. Tapi kena angin, tumbang. Tapi kalau akarnya kuat, gak akan tumbang, ya. Jadi jangan ada keraguan dalam ilmu ruh, ya. Insya Allah.